kita lanjut lagi pelajaran kali ini, pembahasan tentang persamaan garis singgung lingkaran ya. Tapi ini di luar lingkaran, kalau yang sebelumnya videonya itu pada lingkaran. Dari mana kita tahu bahwa ini di luar lingkaran? Seperti ini. Kita uji, masukkan ini X, ini Y. Seandainya dia lebih besar dari 20 berarti dia di luar. Tapi kalau di dalam lingkaran lebih kecil, dia tidak ada garis singgung karena di dalam lingkaran ya. Oke, kita masukkan 6 kuadrat. 6 kuadrat berarti 36 ditambah min 2 kuadrat 4 ya, 40. Berarti ini 40 lebih besar dari 20, berarti dia di luar lingkaran. Jadi letak atau posisi titik pada lingkaran itu, kalau dia lebih kecil dari ini berarti di dalam kan nggak ada persamaan garis singgung, berarti titiknya di sini. Kalau pada di sini ada persamaan garis singgung, jadi bisa garis singgungnya seperti ini ya. Tapi kalau di luar ini, kalau di luar titik ini ada 2 persamaan garis singgungnya. Seperti ini nanti ada 2 ya. Kalau titiknya itu di luar ada 2. Jadi langkah-langkahnya, jadi kalau misalnya ini kita gambar kira-kira, kalau ini pusatnya kan 0,0, pusat 0,0, pusat 0,0. Terus langkah awalnya sebenarnya nanti ini misalnya kita gambar ilustrasinya seperti ini. Kalau kita gambar misalnya ini pusat 0,0, R-nya ini kan R kuadrat 20, berarti R-nya akar 20 ya. Akar 20 sekitar 4 lebih ya. 4 lebih. Berarti kalau kita gambar seperti ini, sekitar 4 lebih lah. Misalnya inilah pertengahan misalnya. Ilustrasinya. Titik ini kan 6,2, 6,-2, berarti 6. Ini kira-kira 4 lebih lah ya, hampir 5, berarti kira-kira di sini. Di sini berarti titiknya itu 6,-2 di sini. Yang mana dia garis singgungnya ini? Jadi kalau di luar itu 2 garis singgungnya, yang ini dan yang ini. Itulah dia. Tapi kalau dia pada cuma 1, kalau misalnya cuma di sini titiknya kan cuma 1 ini aja garis singgungnya. Kalau di dalam titiknya posisinya dia tidak ada garis singgung ya, tidak ada persamaan garis singgung. Jadi langkah-langkah mengerjakan kalau di luar bagaimana? Kita cari dulu garis polarnya atau garis kutub ini. Garis kutub adalah garis yang menghubungkan ini garis kutub, garis polar atau kutub. Kita cari dulu pertama persamaan garis polarnya ini, gitu ya. Setelah dapat garis polarnya, kita cari nanti titik singgungnya, baru kita cari nanti persamaan garis singgungnya. Itu langkahnya ya. Pertama garis polarnya, persamaan garis polar. Yang kedua cari titik singgung. Baru yang ketiga cari persamaan garis singgung, gitu. Itu langkah-langkahnya ya. Oke. Kita cari pertama garis polar. Garis polar yang pertama, garis polar ini langkah pertamanya. Garis polar hampir sama dengan persamaan garis singgung, tapi pada lingkaran ini dibagi rata. Yang soalnya ini sama dengan 20, tapi kita pakai 1, ini kita ganti, ini X1 nya 6 berarti 6X, Y1 nya min 2 berarti min 2Y sama dengan 20. Gitu dia. Jadi ini langkahnya. Berarti kalau ini kita buat sama-sama dibagi 2 misalnya, atau dibagi 2 lah ya, biar nggak bingung. Ini 3X kurang Y sama dengan 10. Berarti bisa ini Y yang pindah positif ya. Kalau Y pindah, ini yang pindah, maksudnya gini. Atau ini aja, min Y sama dengan 10 kurang 3X.
Jadi kalau dikali negatif berarti Y sama dengan 3X kurang 10, karena dikali negatif jadi positif, dikali negatif negatif 10, dikali negatif ini positif. Inilah persamaan 2 atau terserah lah 2 atau 1, boleh persamaan 1 buat persamanya. Jadi ini 2, ini tadi 1 ya, persamaan 1 ini boleh kita buat. Nah, langkah selanjutnya substitusikan yang 2 ini ke 1, berarti substitusikan untuk mendapat titiknya ya. Ini kalau ditanya persamaan atau garis polarnya, ini garis polarnya, atau ini juga boleh, yang ini boleh, yang ini garis polar. Yang kedua, ini langkah pertama. Yang kedua, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, berarti ini kan soalnya kan X kuadrat, ya kan, X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini kan Y kuadrat sama dengan 20, gitu persamaan 1 ya. Yang 2 ini substitusikan ke sini, ganti Y nya nanti ya, X kuadrat tambah Y nya kita ganti ya, 3X kurang 10 kuadrat sama dengan 20. Jadi dapatlah di sini ini X kuadrat tambah ini 3X kuadrat 9X kuadrat, 2 kali 3X 6X kali min 10 negatif 60X, negatif 10 kuadrat 100 ya, 100 ini pindah kurang 20 sama dengan 0. Berarti ini jadi 10X kuadrat 6 kurang 60X tambah 80 sama dengan 0. Kita mau mencari titiknya nih, titik singgung ya. Nanti kalau ini kita bagi 10, didapatlah jadi X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya. Kalau dikali 8, kalau dijumlah min 6 berarti X kurang 4, X kurang 2. Kalau dikalikan 8, kalau dijumlah negatif 6 min 4 tambah negatif 2 kan min 6. Berarti dapatlah kita dari sini X nya sama dengan 4, X nya sama dengan 2. Berarti ini bisa kita buat ke persamaan 2 itu. Kalau X nya sama dengan 4, berarti dari sini Y sama dengan, masukkan ke persamaan 2, 3 kali 4 kurang 10 sama dengan 2. Kalau X nya sama dengan 2, maka ini Y nya sama dengan 3 kali 2 kurang 10 sama dengan negatif 4. Berarti dapatlah kita, ini dapat titik singgungnya, titik singgung berarti 4,2 dan 2,4. Berarti langkah ketiga kita ke persamaan garis singgung, PG saja dibuat ya. Dengan titik 4,2 dulu, 4,2. Berarti buat ke yang seperti biasa ya, kita bagi 2X kuadrat itu jadi X kali X tambah Y kali, tapi titik, kalau tadi kan polar kita yang melaluinya yang di luar itu. Kalau sekarang kan titiknya ini sudah pada lingkaran, paham ya? Yang kita dapat sekarang itu ini udah titiknya. Kalau tadi polar itu kita masukkan garis titik ini ke soalnya, dapatlah garis polar ini. Tapi sekarang kan titiknya sudah dapat, berarti kita mencari persamaan garis singgungnya ini, yang 2 ini ya. Jadi prinsipnya sama, cuman dia yang satu persamaan garis polar dan satu lagi untuk persamaan garis singgung, karena kita sudah dapat titik singgungnya sama dengan 20. Berarti kalau ini 4,2, berarti ini 4X tambah 2Y sama dengan 20. Ini 1 sama-sama bagi 2X tambah Y sama dengan 10. Ini satu lagi PGS nya itu dengan 2 PGS
persamaan garis singgung dengan 2, min 4. Berarti ini kita buat juga X kali X tambah Y kali Y sama dengan 20. Ini 1, 1. Berarti 2X. Ini yang ini ya, min 4 Y sama dengan 20. Berarti sama-sama dibagi 2, dapatlah X kurang 2Y sama dengan 10. Nah gini, inilah persamaan garis singgung lingkaran di luar lingkaran ya. Oke, kalau selanjutnya yang ini tetap kita uji ya. 2 tambah 2 4, 4 kuadrat 16, 16 tambah 1 kurang 3 min 2 kuadrat kan 4, berarti ini 20. Apakah lebih besar dari 10? Betul, berarti ini di luar, titiknya ini di luar dari lingkaran, berarti dua persamaan garis singgung ya. Oke, ini langkah pertama tadi. Langkah pertama kita cari dulu persamaan garis polar atau garis kutub ya. Caranya yang ini X tambah 2 ini bagi rata ya, 3 Y kurang 3 sama dengan 10. Untuk garis polar masukkan yang ini, tapi 1 ya, masukkan ini X1, kita pakai 1, Y nya pakai 1. Berarti 2 tambah 2 4, ini X tambah 2, ini 1 kurang 3 min 2, berarti ini langsung aja min ya, min 2 Y kurang 3 sama dengan 10. Oke, ini garis polarnya. Ini 4X tambah 8, ini kurang 2Y tambah 6 sama dengan 10. Didapat ini kita buat, ini 4X kurang 2Y, ini 14, pindah ke sana berarti negatif 4 gitu ya. Nah ini sama-sama dibagi 2, berarti dia dapatlah 2X kurang Y sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2 sama dengan min 2X min 2, dikali negatif aja semua, berarti dia persamaan polarnya sama dengan Y sama dengan 2X tambah 2. Oke, terus langkah kedua ini persamaan 2 aja, persamaan 1 kita buat yang soal ini ya, yang soal. Langkah kedua kita buat substitusikan, langkah kedua ini ya, substitusikanlah persamaan 2 ini ke persamaan 1 ya, dimana tadi bahwa persamaan 1 itu kan itu kita buat soalnya itu X tambah 2 kuadrat nih ya, 2 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 10. Substitusikan Y nya ini ya, berarti ini dapatlah X tambah 2 kuadrat tambah Y nya, ganti ya Y nya 2X tambah 2 kurang 3 kuadrat sama dengan 10. Berarti ini X tambah 2 kuadrat tambah 2X kurang 1 pangkat 2 sama dengan 10. Oke, ini kita jabarkan X kuadrat 2 kali X, 2X kali 2 4X, 2 kuadrat 4, ini 2X kuadrat 4X kuadrat, 2 kali 2X 4X kali min 1 berarti min 4X, min 1 kuadrat 1 sama dengan 10. Berarti dapat dari sini, ini habis ya, habis, berarti ini X kuadrat tambah 4X kuadrat, ini 5X kuadrat tambah 5, ini 5X kuadrat sama dengan ini 4, ini 10 tambah 5 sama dengan dikurang ya, dikurang 10 sama dengan 0, berarti dapatlah ini 5X kuadrat kurang 5 sama dengan 0. Sama-sama dibagi 5 boleh, atau 5 keluarkan nggak masalah. Nah gitu, kita faktorkan, berarti ini
X tambah 1, ini X kurang 1 sama dengan 0. Dapatlah kita hasilnya dari sini. X nya ini X nya 1, ini X min 1, ini X nya 1. Berarti langkah ketiga, langkah kedua ini sudah dapat. Berarti kita yang ketiga ini titik singgung yang kita ambil. Berarti tadi untuk langkah ketiga kita sudah dapat bahwa titik singgung itu titik singgung dapat yang bawah tadi. Kalau X nya min 1, masukkan ke persamaan 2 ini, dapatlah Y nya 2 kali min 1 tambah 2 sama dengan 0. Kalau X nya sama dengan 1, maka Y nya sama dengan 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Berarti titik singgungnya min 1,0 dan 1,4. Nah, ini sudah titik singgung, tinggal persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung dengan titik melalui min 1,0 ya. Berarti bisa kita buat langsung ke sini aja ya. Berarti itu X1 tambah 2 X tambah 2 Y1 kurang 3 Y kurang 3 sama dengan 10. Tinggal masukkan ya. Min 1 tambah 2 1 ya, nggak masalah lagi ya, 1 ya. Min 1 tambah 2 1. Berarti ini X tambah 2 0 kurang 3 min 3 ya. Y kurang 3 sama dengan 10. Berarti yang ini tadi ya. Nah, ini masukkan yang ini aja ya, ini langsung masukkan. Berarti dapatlah kita X tambah 2 kurang 3Y, ini min 3 kali min 3 tambah 9 sama dengan 10. Di X kurang 3Y, ini 11 kurang 10 berarti tambah 1 sama dengan 0. Ini 1 kan. Kalau di luar kalau titiknya itu di luar lingkaran, persamaan garis singgungnya ada 2. Yang satu lagi yang melalui 1,4 ya, persamaan garis singgung yang melalui 1,4. Nah, langsung ke sini boleh kita buat ya. X1 tambah 2 X tambah 2, ini yang dari soalnya itu ya, yang dibagi rata. Ini Y kurang 3, artinya kita pakai X nya 1, kita pakai Y nya 1. Berarti ini 1,4. Ini 1 tambah 2, ini 3 ya. 1 tambah 2 3, X tambah 2, ini 4 kurang 3 1 ya. 1 Y kurang 3 sama dengan 10. Paham ya? Ini X satunya ganti 1 tambah 2 3. Dikalikan 3X 3 kali 2 tambah 6. Ini Y, ini min 3 kan nggak pengaruh ya. Dapatlah hasilnya 3X tambah Y, ini 3, 6 kurang 3 3, pindah ruas 10 nya jadi min 3 kurang 10 minus 7 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgungnya, ada 2 ya. Oke, seperti itulah caranya. Langkah-langkahnya, cari dulu garis polarnya melalui titik yang di luar. Yang kedua, substitusikan persamaan garis polar ke persamaan 1 atau ke soal. Terus yang ketiga, sudah dapat titik singgungnya, cari persamaan garis singgungnya melalui titik-titik singgungnya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Tolong jangan lupa dukung ya, subscribe dan share sama teman-temannya. Terima kasih.